Guys, ada sebuah berita yang paling heboh kekini. Sebuah perusahaan yang menghidupi sebuah kota kecil dan akhirnya menjadi kota besar. Dan bahkan kota ini sampai punya bandara, yaitu kota Kediri, Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan perusahaan Gudang Garam Tbk. Tapi perusahaan yang sudah hidup dan menikmati bagaimana keuntungan, kesuksesan, serta puluhan juta orang menikmati produknya, yaitu rokok Gudang Garam, terancam kolaps. Kenapa bisa demikian? Karena tahun 2024 saja dari laporan keuangannya rugi minus 80%. Wah, ini bahaya sekali. Dan keuntungan tergerus ratusan miliar. Nah, Anda mau tahu ceritanya bagaimana? Tonton video ini sampai selesai. Sahabat SW30, salam hebat luar biasa. Akhirnya Success Before 30 telah merilis WA Channel. So join WA Channel sekarang juga karena apa? Di situ ada konten-konten eksklusif yang tidak dipublish di channel Success Before 30. Khusus Anda yang memang menjadi orang pertama mendapatkan konten eksklusif tersebut sehingga Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Join WA Channel sekarang juga ya. Saya tunggu. Linknya ada di sini. Hari ini saya tidak akan basa-basi, saya akan langsung ke jantung perusahaan. Ada sebuah kabar luar biasa buruk yang datang dari salah satu pilar industri Indonesia. Sebuah kisah tentang raksasa yang sedang terluka parah. Sebuah cerita tentang perusahaan legendaris yang namanya Gudang Garam. Kini sekarang dalam kondisi yang kritis, tidak baik-baik saja. Banyak dari Anda, teman-teman, mungkin Anda mengeluh harga rokok kok makin lama makin mahal. Dan banyak investor yang bingung. Kenapa sih Gudang Garam yang omsetnya ratusan triliun tiap tahunnya, kok tahun 2024 kemarin ternyata labanya bisa ambles? Ini nggak main-main loh, di tahun 2023 mereka masih bisa bersihnya ratusan miliar. Ini bukan turun dikit, drop parah lebih dari 80%. Apakah merugi? Rugi sih enggak. Tapi turun dari 5 triliun ke 900 miliar. Itu profitnya turun 80%, nggak main-main loh. Dan ini bukan cuma soal laba, tapi ini omsetnya pun rontok. Penjualan mereka dalam 1 tahun terakhir lenyap 8 miliar batang rokok. Bayangkan 8 miliar batang, banyak yang langsung menunjuk karena pemerintah. Ini salah cukai. Cukai rokok di Indonesia itu rata-ratanya naik gila-gilaan, naik drastis. Sudah naik 67% dalam 5 tahun terakhir. Artinya tiap tahun bisa naik sekitar 12%. Bayangkan, dari satu bungkus rokok yang kamu beli katanya 40.000, cukainya tuh bisa setengahnya berdiri sendiri. Tapi hari ini, saya di sini bukan untuk menyalahkan cukai, tapi karena Anda berpikir ini adalah semua salah cukai, Anda akan melihat puncak gunung es, ada musuh yang jauh lebih besar. Ada kanker yang menggerogoti dari dalam. Ada perang yang tak kasat mata yang membuat raksasa ini kelimpungan. Dan ini akan kita bongkar habis-habisan, karena pelajaran dari kejatuhan raksasa ini bisa menjadi penyelamat bagi bisnis Anda. Oke guys, sebelum kita bicara soal musuh tak terlihat itu, kita harus paham dulu bagaimana Gudang Garam secara tidak sadar mempercepat kejatuhannya sendiri. Mereka terjebak dengan yang saya sebut namanya lingkaran setan. Gini logikanya, karena penjualan anjlok 8 miliar batang, artinya apa? Stok di gudang menumpuk. Gudang Garam tiba-tiba kelebihan stok. Konsekuensinya mereka tidak akan sanggup dan tidak realistis juga untuk membeli lebih banyak tembakau atau stok tembakau di gudang lebih banyak. Dan disinilah bencana bagi para petani itu dimulai. Dulu guys, cerita dari penjual tembakau di Jawa itu luar biasa. Setiap panen raya tembakau itu adalah tren bagi petani. Untuk apa? Nambah istri, ganti mobil baru, ganti HP baru, sampai banyak truk kontainer datang ke kampung-kampung menawarkan motor dan TV baru. Sekarang, terbalik 180 derajat. Bukan lagi dijemput bola, tapi petani harus pergi ke gudang-gudang bawa tembakonya. Dan apa yang terjadi? Mereka ditolak. Di Temanggung, sentra tembakau terbesar di Jawa Tengah, mereka memproduksi 11.000 ton tembakau setiap tahunnya. Dan yang diserap oleh Gudang Garam itu hampir 8.000 ton. Apa yang terjadi kalau supply tiba-tiba banjir di pasar? Hukum supply and demand berlaku. Harga turun, bahkan anjlok. Dari sinilah lingkaran setan itu menjadi semakin jahat. Gudang Garam sudah terlanjur stok tembakau saat harga lagi tinggi-tingginya. Zaman dulu harga tembakau itu 100.000 per kilo. Mereka terjebak dengan aset mahal. Aksi mereka menolak panen petani membuat harga tembakau di pasar bebas jatuh. Sekarang cuma 20.000 per kilogram. Siapa yang berpesta? Pengusaha rokok ilegal. Pabrik-pabrik kecil mereka dapat bahan baku dengan harga super murah. Akibatnya pasar dibanjiri oleh produk-produk rokok yang harganya jauh lebih murah.
Ini membuat produk gudang garam yang modalnya mahal menjadi semakin tidak kompetitif. Mereka terjebak, mau jual mahal, kalah saing, mau jual murah, rugi bandar. Karena modalnya sudah ketinggian. Inilah lingkaran setan yang mencekik mereka dari dalam. Oke, lingkaran setan tadi memang mengerikan. Tapi itu adalah akibat, bukan penyebab utama. Penyebab utamanya adalah karena gudang garam dan mungkin banyak perusahaan besar lainnya gagal membaca medan perang yang sesungguhnya. Lihat, bisnis rokok itu mengalami evolusi. Dulu orang merokok kretek, lalu beralih ke sigaret, kretek mesin. Sekarang evolusinya lebih brutal lagi, ada generasi vape yang katanya lebih sehat dan lebih murah. Dan ada rokok ilegal yang tidak bayar cukai sama sekali. Tapi guys, itu semua masih perang di level produk, perang antar rokok. Perang sesungguhnya ada di level yang jauh lebih dalam. Ini adalah perang untuk memperebutkan satu hal di otak kita, yaitu dopamin. Nah, kenapa orang candu merokok? Karena mereka merindukan rasa nyaman, rasa rileks, dan butuh stress release. Secara saintifik, yang mereka cari adalah hormon endorfin dan dopamin. Dulu untuk mendapatkan dopamin itu susah. Mungkin kita bisa dapat dari nonton film Doraemon waktu kecil. Tapi sekarang di era teknologi, ternyata hormon kebahagiaan itu sudah bisa diproduksi secara massal dengan harga yang jauh lebih murah. Kompetitor terbesar gudang garam sekarang bukanlah rokok lain, tapi mereka yang bisa memberikan hormon dopamin dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, yaitu biaya paket data. Orang bisa main Mobile Legends, mereka bisa buka TikTok lewat cewek-cewek joget, cewek-cewek seksi, nonton film, semua di satu gadget yang sama. Anak muda sekarang sudah menemukan candu dalam bentuk layar, ini yang disebut dengan dopamin kick. Dari data terbaru generasi muda ini memang nggak ngerokok, cek aja data terbaru. Bahwa generasi baru Indonesia makin sedikit yang ngerokok karena mereka sudah punya solusi candu yang lebih murah, yaitu lebih seru dan lebih mudah diakses, yaitu gadget. Di tengah perang dopamin ini, kita bisa melihat dengan jelas siapa pemimpin visioner dan siapa yang tertinggal. Pertama, si jenius adalah Djarum. Djarum itu super jenius. Jauh sebelum bisnis rokok kolaps, mereka sudah melakukan diversifikasi bisnis-bisnis yang menjadi pabrik dopamin masa depan. Anda mau belanja online, dia punya Blibli. Anda mau healing pesan tiket pesawat, dia punya tiket.com. Anda mau streaming TV, dia punya Mola TV. Anda mau pakai sistem perbankan, dia punya BCA. Anda mau pesan dokter online, dia punya Halodoc. Bahkan semua dopamin digital itu butuh sinyal kan? Yang punya tower telekomunikasinya Sarana Menara Nusantara, Djarum juga. Djarum tidak lagi menjual produk, mereka menguasai ekosistem. Kedua, si cerdas Sampurna. Sampurna juga brilian, mereka berhasil exit dari bisnis rokok berpuluh-puluh tahun lalu. Mereka jual sahamnya ke Philip Morris dan melakukan diversifikasi cerdas. Mereka punya properti megah yaitu Sampurna Strategic Square. Mereka punya perkebunan hebat, Sampurna Agro. Mereka punya kependidikan dengan Sampurna Foundation. Mereka punya perbankan, Bank Sahabat Sampurna. Mereka tahu kapan harus berhenti dan pesta membangun kerajaan baru. Dan ketiga, si lamban gudang garam. Lalu apa yang dilakukan gudang garam? Yang lain sibuk berbisnis ke mancanegara dan menguasai dunia digital. Gudang garam melakukan hal yang luar biasa bodohnya. Mereka membangun bandara dengan kualitas kuburan yang sepi luar biasa. Bayangkan guys, kapasitasnya 1,7 juta penumpang setiap tahun, tapi realitanya mereka cuma dapat 14.000 penumpang aja. Di sini bukan cuma soal persaingan bisnis, tapi ini hubungannya dengan kita semua sebagai bangsa. Banyak yang bilang pemerintah jangan jahat dong sama industri rokok, kan cukainya besar. Sekarang mari kita hitung-hitungan, mari kita pakai data bukan perasaan. Pendapatan negara dari cukai rokok itu memang besar. Tahun 2024 saja penghasilan kita sampai 230 triliun rupiah. Tapi Anda harus lihat juga kerugiannya. Tahukah Anda berapa biaya yang harus negara tanggung lewat BPJS untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok? 600 triliun rupiah. Tekor kan? Untung 230, ruginya 600 triliun. Anda tidak salah lihat, negara dapat 230T, tapi harus nombok 600T. Ini uang dari mana? Dari pajak kita semua untuk bayar penyakit jantung 11 triliun, kanker 4 triliun, stroke 3 triliun. Semua penyakit itu berhubungan dengan rokok. Jadi kalau ada yang bilang negara itu diuntungkan, itu salah besar. Negara justru rugi bandar. Maka pelajaran terakhir untuk kita semua bagi para pengusaha, kisah gudang garam ini adalah sebuah case study yang sangat mahal. 1, jangan pernah melawan zaman, baca arah angin, lihat kemana generasi baru bergerak.
2. Kenali siapa kompetitor Anda sesungguhnya. Musuh Anda mungkin bukan yang jualan produk yang sama, tapi mencuri waktu, perhatian, dan dopamin dari konsumen Anda. Yang ketiga adalah diversifikasi otak. Jangan hanya membangun sesuatu yang megah, tapi bangunlah sesuatu yang relevan dengan masa depan. Belajar dari jarum, jangan sampai bisnis yang sudah Anda rintis dengan darah dan air mata bernasib sama seperti raksasa yang sedang sekarat ini. So, bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam, bagaimana cara bangun bisnis yang visioner, saatnya saya tunggu di komunitas Yes, atau Anda bisa datang ke workshop pelatihan Merdeka yang kami adakan di tanggal 26-27 ini. Bagaimana Anda bermutasi, beradaptasi, bisnis Anda harus shifting, cepat pivot, dan kami datangkan pembicara-pembicara top, yaitu seperti Pak Ahok, Komisaris Pertamina 2019-2024, Pak Hendy Pribadi atau Hendra Pribadi, Pak Hendy, ahli e-katalog dan sekarang Ketua LKPP, dan yang ketiga Kang Yoto yang hari ini beliau adalah Wali Kota Bupati Bojonegoro 2008-2018. Saya dan Pak Tony siap memandu sesuai keahlian kami masing-masing. Pak Tony yang sebagai IPO consultant, pemilik 27 perusahaan, ahli keuangan, dan saya di dalam bidang sales leadership, membangun tim, komunitas, corporate culture, itu adalah ranah saya. 5 dedengkot ini, kami seperti Avenger. Siapa tahu kalau bisnis Anda luar biasa, bukan mustahil. Bisnis Anda adalah siapa tahu komisaris utamanya adalah Pak Ahok berikutnya. So, mari kita networking, datang ke workshop kami. Kalau Anda belum punya bisnis, silakan bergabung di komunitas Yes. Kami siap bantu Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.